terdekat bisa jadi orang yang paling jahat pada diri tiang pelunggum sami. Contohnya terjadi pada diri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelunggum sami nanti pulang umrah, bukan semua orang suka. Banyak yang mencaci, banyak yang mencemoohi, luwik sa berduga, luwik sa ngolo endah. Ya, pelungguh baru tekadu sorban doang, masalah apa ni? Dia wah lalu haji dia. Macam mungkin dengan, ya. Ya seperti itulah tantangan, ujian. Jika kita melakukan hal-hal yang bernilai ibadah, memang begitulah tantangan dan pantangan saran pegawaian sholat. Banyak hal yang tiang pelunggum sami bisa ambil pelajaran daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu waktu tidak akan selesai, tidak cukup untuk menguraikan maupun menjelaskan hal-hal yang tiang pelunggum sami bisa warisi, bisa pahami dan menoladani daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelunggum sami sudah 4 hari lebih berada di Madinah Al-Munawwarah. Iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pelunggum hadir i'tikaf, beribadah, salat berjamaah di Masjid Nabawi, hadirkan di dalam hati pelunggum sedang iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak semua bisa kita amalkan. Ya. Nanti kalau Haji Imran atau saudara-saudara kawan yang lain hadir di Madinah, hadir di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirkan di dalam hati bahwa pelunggum sami sedang iring di sidi Nabi. Pelunggum sami jamaah i'tikaf di Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi, hadirkan dalam hati pikiran pelunggum sedang iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ruhan, tidak secara jasadan, tidak secara nyata. Ya, karena di sini Nabi jasadnya sudah tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan batin hati nurani, kesucian kebersihan hati tiang pelunggum sami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawana nike, silahkan tinggal menghitung hari tiang pelunggum sami berada di Madinah Al-Munawwarah. Silahkan selalu hadirkan dalam hati sedang iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika nike bisa kita amalkan sedikit tidak, kita bisa menjiwai, meneladani Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa hal, dari sisi sosialnya, dari sisi-sisi yang lainnya, ibadah dan lain sebagainya. Ya. Pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah, pengajian-pengajian yang tiang pelunggum sami teladani, ambil pelajaran dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Tentu tidak bisa tiang uraikan, tidak bisa kami menjelaskan. Ya minimal saran hidup lek bawun dunia seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma min insanin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Ndarak manusia lek bawun dunia kecuali ada yang suka padanya, ada juga yang benci padanya. Ada yang suka, ada yang benci. Yang suka terlalu suka, yang benci, masya Allah, jumatinah boyan tenyiwa. Kamu nusi gedak kan? Nah makanya karena manusia, setiap manusia kata Imam Syafi'i ada muhibbun, ada mubghidun. Ada pecinta, ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Banyak juga yang benci. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semua suka cinta kepada Nabi. Banyak bahkan keluarga dekat beliau pun benci kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis lain dijelaskan, diingatkan, dipesankan, diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa
supaya kita tidak berlebihan. Ahbib habibaka yauman ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Apabila cinta kepada seseorang, ahbib habibak, cintailah yang kau cintai. Akan tetapi awsatuha, jangan berlebihan. Tatkala kangen, lebih lalu tan kangen. Jangan, siapa tahu nanti di waktu-waktu, di hari-hari yang lain, dia bisa menjadi musuhmu, bisa menjadi orang yang sangat benci kepadamu. Demikian juga sebaliknya, wabghid baghidaka yauman ma haunam ma. Apabila nek deman jok sepuk dengan, jangan terlalu berlebihan. Kita tidak suka, kita benci, Jumat kita boya dengan nyiwa. Jangan berlebihan. Asa an yakuna habibuka yauman ma. Siapa tahu dia menjadi habibak, dia menjadi pecintamu, dia suka bisa membantumu, bisa menolongmu, bisa menjadi karyawanmu, bisa jadi keluargamu, bisa menjadi iparmu, bisa menjadi menantumu, dan lain sebagainya. Makanya konsepnya adalah kita kembalikan kepada hadis yang ketiga, khairul umuri awsatuha, pertengahan. Ya, jangan terlalu cinta, jangan juga terlalu benci. Sebagaimana Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW sangat dibenci oleh keluarga-keluarganya. Orang-orang dekat beliau yang benci kepada beliau. Makanya orang terdekat itulah bisa menjadi orang yang paling jahat pada diri kita. Apa sebabnya? Karena dia tahu kekurangan pelunggum sami, aib pelunggum sami, okay? Belang pelunggum sami diketahui. Siapa yang orang yang paling dekat? Orang yang paling dekatlah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Itulah yang nanti akan membeberkan. Makanya istilahnya bahwa orang yang terdekat bisa jadi orang yang paling jahat pada diri tiang pelunggum sami. Contohnya terjadi pada diri Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pelunggum sami nanti pulang umrah, bukan semua orang suka. Banyak yang mencaci, banyak yang mencemoohi, luwik sa berduga, luwik sa ngolo endah. Ya, pelungguh baru tekadu sorban doang, masalah apa ni? Dia wah lalu haji dia. Macam ni dengan, ya seperti itulah tantangan, ujian. Jika kita melakukan hal-hal yang bernilai ibadah, memang begitulah tantangan dan pantangan saran pegawaian solah. Makanya konsepnya secara ilmu tasawufnya bahwa utamakan penilaian Allah, pemaran Allah ketimbang penilaian manusia, pemaran manusia. Itu supaya kita tenang. Karena banyak yang suka, banyak juga yang benci. Bahwa makin kesimpulannya menyikapinya adalah bahwa harus kita utamakan penilaian manusia. Penilaian Allah Subhanahu wa taala ketimbang penilaian manusia. Lamun wa Allah paranta solah, ya sekalipun manusia sedunia parant lengek, ya silahkan. Asalkan Allah Subhanahu wa taala yang menamakan isak parant dari dengan bagus. Kan seperti itu. Apa artinya selapu manusia parant hebat? Selaput manusia sanjung setinggi langit, tapi Allah Subhanahu wa taala ndik paranta solah, tidak menyanjung kita, tidak ada artinya, tidak ada kenanya. Manusia sedunia paranta hebat, paranta keramat, paranta murah, paranta sosial, tapi Allah tidak, sama penilaiannya seperti itu, otomatis tidak adanya. Penilaian Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya, ya. Tidak ada tandingannya penilaian Allah. Makanya jika ini yang ada pada hati sanubari tiang pelunggum sami, keyakinan tiang pelunggum sami, lamun wah Allah Ta'ala paran kesolah janeh, alur dengan apapun ini dengan tenanglah hidup elek baun dunia, gawe perintah Allah, gawe perintah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya apabila Allah Ta'ala paran lengek, tidak ada artinya dengan luik, dengan sedunia, parant solah, parant hebat, parant keramat, parant murah, dan lain sebagainya. Tidak ada artinya. Nah, makanya sebagai hikmah atau jiwa tiang pelunggum sami nantinya, setelah pulang umrah, setelah pulang beribadah di Mekah maupun Madinah, nah, camkan niku, ingat pengajian niku, bahwa apabila wah Allah parant solah, alur wah dengan apa-apa unin dengan.
Demikian juga ndara artin manusia paranta solah parant hebat, lamun Allah Ta'ala ndik paranta solah, lamun Allah Ta'ala ndik paranta hebat. Karena tiang pelunggum sami selapu tanpa pengecualian mesti harak dengan paranta solah, mesti arak paran dengan telengi, arak dengan sanjung, arwek dengan dek sanjung. Banyak yang mencaci, banyak yang memaki. Pelungguh kadu sorban, ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini adalah sunnah Nabi. Pelungguh pakai peci, baik hitam maupun putih adalah sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk gawe perintah Allah, gawe perintah Nabi, solah menurut penilaian Allah, solah menurut penilaian Rasulullah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Di sanalah pelungguh beriktikad, berkeyakinan bahwa samarak baru nikah. Lah unah nenek para solah jangan apa sauni dengan kita akan tenang hidup di bawah dunia niki, kita akan tenang hidup di atas dunia niki. Pelungguh akan senang, akan damai dari cacian dan makian sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai diusir di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Malik sila. Saya usir di sini Nabi, ya keluarga terdekatnya. Nabi diusir dari Makkah Al-Mukarramah oleh keluarga dekatnya. Bukan orang siapa-siapa, bukan orang Indonesia yang mau membunuh Nabi, yang mengusir Nabi, yang mencaci memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang menyaci, yang memakinya, yang mengusirnya adalah orang-orang terdekat, keluarga-keluarga terdekat. Makanya biasanya identiknya ya tidak mesti bahwa orang yang paling benci adalah orang-orang yang terdekat. Orang dekat itulah makanya kita kembali kepada pengajian tadi bahwa apa senin dengan aneh pokoknya kena gawe di aneh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada satu hadis ada di Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis-hadis Arba'in Imam An-Nawawi, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mencantumkan satu hadis bahwa lawijtama'atil jinnu wal insu ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Apa arti hadis itu? Andaikan kumpul jin dan manusia, jin dan manusia kumpul berapa miliar, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, ingin menjatuhkanmu, ingin mencekalmu. Ya, selapu jin, selapu manusia ingin memberikan mudarat bagimu, mencekalmu, menjatuhkanmu, membunuhmu. Itu semua la yadurruka, tidak akan berarti sama sekali illa bisyai'in qad kataballahu alaika, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berembit-rembitan dengan milih jatuhan, milih jariat dengan miskin, lamun Allah Ta'ala ndik rede ndik ni. Meno bahasa jamak lamun bahasa entiti, ya. Sedunia jin dan manusia sedunia ingin menjatuhkan kita, tapi kalau Allah tidak ridha, tidak akan bisa terjadi. Orang sedunia tidak akan mau mencekal, mau membunuh kita, tapi kalau Allah belum mereda, itu semua tidak akan terjadi. Nah, jika itu kita jiwai, tauladani, tetap juga hati ini akan menjadi hati yang tenang. Jika tiang pelunggum sami tenang, bahagia, maka napi pun sak tegawe akan bernilai ibadah di sisi Allah. Arak dengan marit lagu tenang angan, caciannya, makiannya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu apabila ada orang mencaci, memaki pelungguh, membalas, waduh, selain 5 likur terjadinya, rugi. Tidak ada maknanya, tidak ada gunanya jadinya. Nah, inilah di antara pengajian atau hal yang kita harus teladani dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan syarat sebab kita sering berziarah kepada Rasulullah, selalu hadirkan dalam hati iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Mudah hati can jiwa, pikiran dan keyakinan samara baru nike bahwa apa-apa unin dengan asalkan itu perintah Allah, apa-apa unin tolok si dengan lagu pegawaian sebut gawe adalah pegawaian solah, silahkan kembalikan kepada
pesan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andin dengan sedunia jin dan manusia ingin menjatuhkan, mengolok kita, tidak akan bisa terjadi kecuali tanpa ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Andikan jin dan manusia menganggap kita bagus, menyanjung kita, mengangkat kita, tapi kalau Allah Ta'ala reda, yang Allah Ta'ala tidak reda, ya tidak bisa. Sederhana sekali. Gampang. Lamun bahasa Lombok. Warido kamat lubian. Lamun yari dan Allah. Ya bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan wa rasulah. Mungkin yang terakhir. Jamaah sami. Sebagai teladan yang tiang pelunggum sami, teladani terlalu banyak, tidak bisa tiang jelaskan semuanya, bahwa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada permasalahannya, beliau selalu pertama kali ngelapor, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Cara, tradisi, kebiasaan atau yang diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun. Jika ada permasalahan yang beliau hadapi, ada permasalahan yang menimpa beliau, badara ila shalah, segeralah beliau matur kepada Allah melalui salatnya. Nah, inilah wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar, salat, kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hajat lah. Minimal doa, ya Allah, ini permasalahan saya. Kami mohon taufik hidayahmu ya Allah. Seperti ini kelah. Baik menyangkut permasalahan dunia maupun menyangkut permasalahan akhirat. Pelungguh malas beribadah, ulit lengan Madinah, ulit lengan Mekah lemak. Abot tegawe ibadah padahal waktu di Mekah Madinah rajin ya. Ternyata itu yang kita alami setelah pulang, malas, abot ya. Silahkan matur kehadirat Allah. Lewat napi, lewat doa paling kurang. Lebih abdul lagi, lewat sembahyang hajat. Allah, aku sembahyang sunat hajat. Napi hajat pelunggum, adin tican taufik hidayah, petunjuk, terbuka hati angan pikiran isi Allah. Adit ibadah, atau marak kerajin tilik Mekah Madinah. Adit ni ya kerajin endah elik Lombok. Nah nikilah jamaah sami, bahwa cara tajah sidi Nabi, cara sidi Nabi bahwa apapun permasalahannya, selalu dia matur pertama kali kepada desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kedua hal sebagai pengajian makin dan lalu. Dan bau terima launya. Pertama tadi adalah banyak orang yang suka, banyak orang yang benci kepada tiang pelunggum sami. Tapi ingatlah bahwa pada diri Nabi terjadi yang paling jahat, yang paling kejam pada desida Nabi adalah orang-orang yang terdekat. Makanya bagaimana? Seperti yang sudah tiang sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah, Nabi pun permasalahan kita, silahkan kita laporkan, haturkan kehadirat Allah, mohon petunjuk kepada Allah melalui doa maupun salat hajat kita. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami bisa meneladaninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna bihi ila ziyarati baitikal haram wa li ziyarati habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li surbi ma'i zamzam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma aktubis sihah wal afiyah was salamah علينا وعلى عبادك المعتمرين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا واهدنا حين طوافنا بالكعبة وحين سعينا من الصفا إلى المروة وزيارتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى روضة. اللهم اجعل أمرة مبرورة ومقبولة برحمتك يا الله يا ربنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.